Ya, sekarang kita lihat pemirsa, ini bakal cawapres muda Prabowo yang digadang-gadang punya kans kuat untuk berpasangan, mulai dari Erick Thohir bahkan juga Ridwan Kamil, pemirsa. Ya, akhir-akhir ini juga menguat ya nama Menteri BUMN kita, bahkan juga Yeni Wahid pasca pertemuan beberapa waktu lalu, dan juga kader PDIP Gibran Rakabuming Raka. Ya, ini ada beberapa nama yang disinyalir akan masuk atau berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan bagaimana kemudian untuk Ganjar Pranowo, nama Erick Thohir juga sama, masuk bursa bacawa pres, bahkan juga Sandiaga Uno juga masuk bursa bacawa pres. Kalau untuk nama Sandi memang beralasan karena ini diusung oleh P3 pastinya. Ada juga Ridwan Kamil, bahkan juga AHY. Iya, sekarang saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, tidak tahu kenapa sekarang akhir-akhir ini saya sudah dengar bisikan-bisikan ini. Bisa jadi juga ada cinta lama yang bersemi kembali, Pak Prabowo akhirnya pada Sandi, atau bagaimana ini? Kalau Sandi kan sudah jelas bahwa sebagai kader Gerindra, beliau sudah mengundurkan diri dan sekarang menjadi kader P3, bahkan menjadi ketua Bapilu. Jadi saya kira itu sudah clear sampai sekarang, dan saya kira tentunya sekarang P3 sendiri juga sudah dengan PDI Perjuangan. Jadi saya kira itu sih masih belum ada satu hal yang mengarah ke sana, karena bagaimanapun juga kita sudah pernah berpasangan dengan dengan Sandi pada saat 2019 yang lalu. Jadi saya kira kita tidak mengulang lagi hal yang lama itu. Iya, tidak mengulang tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, bagaimana kemudian Bang Eriko? Ini diusung-usung oleh P3 nama Sandi, tidak lirik. Tiba-tiba kalau diambil Pak Prabowo gimana itu? Loh, tadi saya sudah sampaikan. Ini saya mau meluruskan dulu ya Mbak Caca. Boleh. Tadi yang disampaikan adinda saya Hoirul Umam mengenai soal kader tadi. Memang banyak kritikan bahwa partai tidak menyiapkan kader untuk menjadi pemimpin. Tapi PDI Perjuangan sudah membuktikan loh Mbak Caca, Mas Hoirul Umam. Contoh yang paling utama, bagaimana Ibu Mega mengkader yang namanya Bapak Presiden Joko Widodo. Itu beliau menjadi presiden, itu kader PDI Perjuangan, murni dari PDI Perjuangan, mulai dari sebelum wali kota, gubernur, dan menjadi presiden. Kemudian, saat ini, bukan beliau yang maju menjadi calon presiden sebagai ketua umum, punya hak sepenuhnya. Tapi beliau memberikan kepada kader terbaiknya yang namanya Mas Ganjar Pranowo. Nah, bukankah ini menunjukkan kebesaran hati dari ketua umum dan sudah mempersiapkan yang namanya proses kaderisasi. Nah, termasuk Mas Gibran Rakabuming sudah disiapkan wali kota, apakah nanti menjadi gubernur ataukah menjadi bakal calon wakil presiden. Kita tidak ada semua yang tahu, nanti waktu yang akan membuktikan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, ada pemahaman persepsi yang harus kita perbaiki. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi seluruh rakyat Indonesia yang nanti akan memilih. Bahwa generasi muda yang namanya generasi Y dan Z itu bukan karena bakal calon wakil presidennya umurnya 25 atau 30, bukan. Tetapi pertama, dia memahami betul apa yang dikehendaki oleh generasi muda. Itu yang pertama, generasi Y dan Z. Kedua, persoalan apa sekarang? Lapangan kerja, perumahan. Ini penting. Yang ketiga apa? Mereka concern sekali mengenai ekonomi. Itu tadi yang saya sampaikan itu. Nah, mereka akan melihat genuinitas dari bakal calon presiden maupun calon wakil presiden bagaimana. Kalau programnya tidak menyentuh mereka, apakah mereka akan memilih Mbak Caca? Belum tentu Mbak Caca. Mereka sekarang sudah sangat rasionalitas dan sudah sangat berpikir tajam siapa calon yang tepat untuk mereka nantinya. Nah, ini yang nanti akan ditentukan oleh para ketua umum untuk memutuskan siapa calon wakil presidennya Mas Ganjar. Saya ketat durasi, singkat saja endingnya seperti apa? Ini bagian dari drama kah Mas Umam, atau pada akhirnya tetap pada kader koalisi? Yang tadi kita sampaikan bukan mengomentari satu persatu dari partai politik Bang Eriko, tapi bagaimana kemudian fenomena per hari ini satu koalisi mengambil dari kader dari koalisi yang lain. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas itu adalah sebuah harga yang sangat mahal per hari ini. Yang ada saling menikung dan saling mengkhianati. Nah, kemudian di endingnya adalah kemenangan, itu yang kemudian utama. Meskipun nanti di endingnya lagi, akhirnya juga tetap akan bersatu bagi-bagi kekuasaan yang sama. Di level inilah yang kemudian perlu diantisipasi, tapi bagaimanapun juga betul bahwa segmen kelompok muda itu adalah segmen populasi terbesar dan harus diantisipasi supaya untuk menang di Pilpres 2024, maka segmen itu harus dikuasai. Problemnya adalah ketika kemudian karakter anak muda
cenderung politically disengaged. Nah, maka capres-cawapres mana yang bisa merangkul mereka itu punya kemenangan lebih Baik, besar. terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Eriko, terima kasih Pak Wihadi. Waktu yang akan menjawab ini nanti akan terrealisasi atau hanya bagian dari drama.